media, kekerasan yang menimpa perawat di Rumah Sakit Siloam Palembang tentu memunculkan pertanyaan kita. Dari sisi perawat atau cerita dari perawat sendiri, itu sebenarnya apa yang biasanya mereka alami dalam keseharian memberikan pelayanan terbaik kepada para pasien maupun keluarga pasien, harus menghadapi keluarga pasien. Kita juga tentu ingin mengetahui kira-kira perlindungan hukum yang diberikan selama ini sudah cukupkah dan harus diperbaiki. Bersama saya sudah hadir Ibu Laurentina Nora Eda, sarjana keperawatan, magister keperawatan. Ya, perawat ya. Jadi bisa cerita banyak soal apa yang dialami oleh perawat selama menjalankan tugas. Bersama kami juga ada Berehmans Ambardi, SHMH, pakar hukum. Kita akan bedah kira-kira perlindungan hukum seperti apa yang tepat untuk para perawat. Sebelumnya saya mau ke Mbak Lauren dulu. Mbak Lauren? Iya, baik. Bisa cerita apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh para perawat, dalam arti bahwa mulai dari persiapan dia menjadi seorang perawat, standar yang harus dimiliki, skill yang harus dimiliki, itu apa saja? Baik, bahwa seorang perawat sebelum bekerja di rumah sakit tentu harus memiliki beberapa standar yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah harus memiliki registrasi, ya, tanda registrasi namanya STR. Jadi itu seperti SIM, ya. Jadi harus ada izin, terus ada SIP, surat izin perawat, supaya bisa bekerja di seluruh Indonesia sebagai perawat. Setelah masuk di dalam dunia rumah sakit, di sana setelah lulus tes menjadi karyawan rumah sakit, di sana akan ada uji kompetensi lagi yang akan dilakukan oleh komite keperawatan. Dan komite keperawatan itu akan melakukan yang namanya kredensial. Kredensial itu tujuannya untuk apa? Untuk menentukan apa sih tugas-tugas perawat atau kompetensi apa yang sudah layak boleh dilakukan oleh perawat. Setelah tim kredensial menentukan, merekomendasikan dan diajukan kepada direktur, atas persetujuan direktur, perawat tersebut baru boleh melakukan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bidangnya. Karena di dalam rumah sakit itu perawat itu beberapa area, ya, departemen seperti ada emergensi. Kalau di emergensi, perawat juga harus punya namanya basic emergency, harus punya BTCLS, banyak sertifikasi yang harus dimiliki, ya, sebagai seorang perawat IGD. Terus perawat ICU juga demikian, jadi harus punya basic ICU supaya berada di area tersebut. Perawat tersebut harus memiliki kompetensi yang kompetensi khusus terkait khusus, dan itu melalui suatu proses. Jadi tidak serta-merta seorang perawat itu diterima dan langsung ditempati. Dia harus melalui orientasi, kurang lebih itu 3 bulan sampai 6 bulan. Setelah orientasi baru dilakukan uji kompetensi kembali. Setelah itu, setelah lolos dan dinilai udah bisa dilepas secara mandiri, baru bisa ke lapangan dan bisa melakukan pelayanan keperawatan secara mandiri. Terus perlu saya sampaikan juga bahwa perawat itu dalam melakukan suatu prosedur menggunakan yang namanya asuhan keperawatan. Jadi asuhan keperawatan itu ketika kita memberikan pelayanan kepada pasien, kita harus tahu dulu pasien itu kondisinya seperti apa. Kita harus kaji dulu kebutuhannya apa. Contoh aja, misalnya kita mau memberikan misalnya segelas air kepada pasien, kita mesti tahu pasien ini kebutuhannya berapa. Terus pasien ini apakah boleh diberikan minum sejumlah sekian cc. Itu ada aturannya. Jadi tidak seperti pandangan masyarakat umum bahwa ya, bisa sembarang saja gitu ya. Iya, disuruh aja bisa. Enggak, semua itu ada basic ilmu. Jadi perawat itu harus punya basic pengetahuan, ya, knowledge. Ada juga skill, jadi nggak bisa semua orang itu dianggap seperti perawat profesional. Jadi memang melalui suatu prosedur yang betul-betul ketat. Bahkan saat ini ada harus sarjana, harus S1 ya, sarjana keperawatan ya. Dan sarjana pun harus yang memiliki sertifikasi, ya, sertifikasi. Terus selain itu dia harus melakukan praktek kurang lebih 6 bulan, ya, 6 bulan sampai 1 tahun untuk mendapatkan standar profesi sebagai nurse. Jadi kalau tanpa itu, ya, perawat tidak dianggap sebagai sarjana keperawatan. Profesinya tidak terlalu diakui, tapi harus melalui yang namanya praktek. Kenapa? Karena perawat itu melayani manusia yang terdiri bukan hanya fisik, ya, bio, psiko, sosial, spiritual, dan itu kita memandang pasien itu secara utuh. Oh, pantas saja kalau misalnya kita sedang dirawat di rumah sakit, pasti
biasanya perawatnya akan, halo selamat pagi, apa kabar hari ini? Itu biasanya juga ada perawat yang kemudian harus menerapkan itu karena memang harus memperhatikan sisi psikologi pasien dan bahkan keluarga pasien tadi ya. Bu Berdi, kalau didengarkan luar biasa tugas yang diemban oleh perawat, termasuk juga tahapan-tahapan mereka untuk bisa mengerjakan tugasnya. Sama seperti advokat harus melalui pendidikan profesi advokat. Bu Berdi melihat perlindungan hukum saat ini itu sudah cukup atau salahnya diimplementasi atau memang payung hukumnya yang undang-undang praktik keperawatan yang masih kurang, harus dibenahi, harus direvisi. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat, kita lihat dulu harus dari awalnya adalah hubungan antara perawat dengan pasien itu sendiri. Sebenarnya hubungan pasien dengan perawat itu merupakan suatu kontrak sosial, saya bilang. Kontrak sosial itu merupakan adalah kontrak yang sebenarnya tidak tertulis, tapi ada tanggung jawab di dalam situ, ada hak dan kewajiban. Jadi pihak pasien atau klien rumah sakit itu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari perawat. Kemudian dari pihak tenaga kesehatan, entah itu dokter atau perawat, memberikan sesuatu yang baik, yang terbaik untuk pasien dan atau klien rumah sakitnya. Nah, kalau kita melihat di sini sekarang pada saat ini, undang-undang perawatan itu tidak mengatur secara rinci. Dia hanya mengatur perlindungannya terhadap misalkan seorang perawat melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan medis. Perlindungan hukumnya sebatas itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita membahas perlindungan hukum bagi tenaga-tenaga kesehatan yang mendapatkan kekerasan baik verbal maupun non verbal? Itu perlu kita garis bawahi. Karena kan kalau misalkan kita bilang kejadian yang kemarin, itu tidak ada satu alasan pembenar apapun ya. Seseorang melakukan kekerasan, apalagi kepada suster perempuan, melakukan penganiayaan yang begitu luar biasa. Menurut saya itu nggak ada alasan pembenar apapun. Dan itu harus ada dari pihak rumah sakit, bagaimana mereka menjamin tenaga kesehatannya, menjamin keselamatan, kemudian keamanan tenaga kesehatan dalam melakukan pekerjaannya. Saya lihat kemarin geraknya sangat lambat, karena kan harusnya pada saat penganiayaan terjadi sudah ada pengendalian sebelumnya, sudah ada antisipasi. Bentuk antisipasinya seperti apa? Menyiapkan tenaga petugas keamanan? Ya, harusnya seperti itu kan, harus ada reaksi cepat dari petugas keamanan. Tapi saya kemarin malah lambat ya. Makanya kemudian berbuntut semua petugas keamanan seperti itu. Ya. Mungkin saya juga nggak bisa menyalahkan juga, mungkin petugas keamanan mungkin juga ketakutan dengan pihak pasien yang mungkin ya. Keluarga pasien ketika itu mengaku sebagai polisi ya. Polisi, saya mungkin ya wajar kalau misalkan pihak keamanan ada rasa ketakutan secara pribadi ya. Tapi kan kalau secara profesional dia harus bertindak secara cepat. Dan seharusnya rumah sakit siap dengan mekanisme itu kalau memang ada. Ya harus. Ini kan gini, kejadian ini itu bukan baru hari ini. Saya yakin kejadian ini sudah sering terjadi, namun tidak sebesar ini beritanya. Ini karena viral gitu ya? Karena viral. Sekarang kan gampang ya. Bisa jadi fenomena gunung es. Iya. Dia penumpukan yang sudah terlalu lama. Nah sekarang saat inilah. Karena kan selama ini perawat tidak dikasih ruang untuk berbicara mengenai hal ini. Perawat tidak pernah, kesehatan tidak pernah diberi ruang untuk menjelaskan bagaimana pekerjaan mereka. Perawat ini merupakan garda terdepan. Mereka adalah orang yang kita lihat pada saat kemarin corona, COVID-19. Mereka itu bagaimana mereka bekerja lebih dari 12 jam bahkan. Mereka adalah garda terdepan untuk dalam hal ini. Tapi selama ini kan kita kurang. Mereka hanya dianggap sebagai karyawan rumah sakit biasa. Bahkan ada yang menganggap asisten biasa, hanya asisten dokter. Itu kan itu persepsi. Ya, persepsi yang nggak bagus kan. Sedangkan mereka ini sebenarnya menurut saya adalah pekerjaan yang sama dengan lawyer, profesi yang harusnya dihargai, pekerjaan yang dihargai, kira-kira seperti itu. Kalau saya sih menilainya seperti harus ada sesuatu yang diberikan yang terbaik ya buat perawat. Termasuk dari dasar hukum atau payung hukum yang ada saat ini itu undang-undang praktik keperawatan menurut Anda ya? Ya, kemudian saya ingin melihat lagi satu hal lagi adalah ini. Kejadian ini terjadi mungkin dengan kejadian-kejadian yang lain. Ini menjadi satu menjadi satu pembelajaran untuk kita semua bahwa tenaga perawat atau tenaga kesehatan juga harus memperhatikan bagaimana kinerja mereka. Apakah sudah baik atau belum? Dan setiap profesi itu memiliki ada etika profesi dalam melakukan suatu pekerjaan. Dia harus melihat apakah mereka sudah menjalankan dengan baik. Karena beberapa kejadian mungkin ada yang sehingga hal ini terjadi pasti ada akibat, ada sebabnya lah. Mungkin ada perawat yang kurang. Di semua profesi tampaknya ada oknum pasti ada yang tidak sesuai standar, ya kan? Betul. Sehingga itu juga pelajaran buat perawat. Begitu juga dengan klien rumah sakit atau pasien. Mereka nggak bisa semerta-merta langsung mereka nggak terima, mereka ngamuk.
ke mereka langsung ke perawat. ya, itu Komplain ke masalah. manajemen perusahaan, manajemen rumah sakit ya. Rumah sakit. Mereka punya, itu kan cara yang lebih beradab. Itu cara yang beradab. Orang berbeda kan nggak mungkin kita datang langsung main pukul, itu kan menurut saya nggak salah. Dari sudut pandang hukum itu salah. Ya, dari sudut pandang Dan hukum itu benar, salah. itu adalah tindak pidana, jelas. Dan itu udah tindak pidana. Makanya diproses oleh Betul. pihak kepolisian saat ini. Mbak Laura mungkin bisa cerita di rumah sakit sendiri ketika seseorang menjadi perawat, apakah kemudian juga dijelaskan mekanisme ketika ia harus menerima komplain dari pasien maupun keluarga pasien, bagaimana manajemen rumah sakit menghadapi itu juga bagian dari regulasi maupun standar operating procedure yang disampaikan ke perawat. Di setiap rumah sakit itu tentu mempunyai namanya SPO ya, standar operasional prosedur. Salah satunya terkait dengan bagaimana ketika kita menghadapi komplain dari pasien. Kalau misalnya kita sudah atasi tetapi itu belum teratasi, kita harus eskalasi. Eskalasi ke atasan mulai dari penanggung jawab, terus koordinator atau supervisor, baru nanti akan diteruskan kalau misalnya itu belum terselesaikan. Tapi selama kita melayani, kita harus berusaha untuk bisa menghandle. Tetapi kalau memang nggak bisa ya memang harus ada eskalasi. Dan di rumah sakit itu selain eskalasi di keperawatan sendiri berdasarkan struktur organisasi keperawatan di rumah sakit, tetapi bisa juga kalau misalnya berkaitan dengan departemen lain, itu pun dalam suatu rumah sakit itu pasti saling membantu. Kalau misalnya komplain pasien melalui perawat, bukan terkait pelayanan perawat, itu pun ada bagian customer service untuk memberikan pelayanan, misalnya urusannya dengan keuangan, dengan obat-obatan, pasti sesuai departemennya masing-masing. Jadi sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa dan kalau kita ikutin prosedur itu sudah sangat baik. Sebenarnya pasien dan keluarga pasien punya jalur khusus untuk menyampaikan kalau tidak puas dengan kinerja dari perawat ya. Dan juga keluarga pasien juga demikian bisa menyampaikan. Mbak Laura juga bisa cerita pada kami. Bagi perawat sendiri, ketika mau menangani pasien, mungkin bisa cerita pada kami beban kerjanya seperti apa sih? Konon Anda bisa konfirmasi, bisa megang atau menangani pasien itu dalam jumlah banyak. Menerima order atau permintaan dari dokter itu mungkin harus sangat detail, lebih detail dari dokter. Mbak Laura bisa cerita? Iya, kalau misalnya di rumah sakit kelihatan kayaknya mungkin image dari masyarakat perawat itu cuma disuruh-suruh, tidak. Itu kita dengan dokter itu harusnya sejajar. Jadi kita itu sifatnya kolaborasi. Jadi kalau kita memang perawat itu paling lama waktunya berada di sisi pasien. Data-data yang disampaikan oleh seorang perawat dari hasil kajian terhadap kondisi pasien itu data yang betul-betul menggambarkan kondisi pasien saat itu. Dan ketika melaporkan data yang sesuai, kita melaporkan ke dokter kalau misalnya ada tindakan yang harus kolaborasi, karena ada tindakan yang boleh kita lakukan secara mandiri, ada tindakan mandiri, ada namanya kolaboratif. Jadi yang kolaboratif itu ya kita harus melapor kepada dokter, itu pun ada aturannya. Laporkan secara langsung seperti apa, laporkan by telepon seperti apa. Kalau laporkan melalui telepon, itu kita harus melalui suatu metode untuk pelaporan, namanya SBAR. Jadi kita tidak boleh melaporkan seperti kita melaporkan menelpon teman, tidak bisa. Ada standarnya. Jadi kita harus menyampaikan dari data pasien itu siapa, kondisi saat ini bagaimana, latar belakangnya seperti apa tindakan yang sudah kita lakukan. Ketika tindakan yang kita lakukan itu belum berhasil, kita harus kolaborasi. Kita kolaborasi dan di situ dokter akan menyampaikan instruksi by telepon, kita akan terima. Begitu kita terima, kita harus ada aturannya lagi, namanya kita repeat back, kita membaca kembali supaya apa? Instruksi yang disampaikan itu tidak boleh salah. Kenapa? Berkaitan dengan perawatan terhadap pasien. Obatnya, kadar obatnya berapa banyak, apa nama obatnya. Betul. Gitu ya. Jadi seorang perawat itu betul-betul bekerja harus konsentrasi penuh, harus dengan hati, harus dengan skill yang baik, harus dengan kepedulian atau caring yang tinggi. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia juga kan pasti punya masalah di keluarga, masalah di mana. Tetapi pada saat kita berada dengan pasien, di situ kita harus mampu melepaskan semuanya. Kita harus mampu memposisikan diri kita bahwa saya garda terdepan untuk merawat pasien saya. Karena pasien saya adalah tanggung jawab saya. Bukan hanya secara
fisik aja, moral, spiritual kita juga bertanggung jawab sama ya Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Karena hal-hal kecil yang mungkin masyarakat umum tidak tahu, kadang-kadang ya sedih saya ngomong. Iya. Ini supaya juga kami bisa tahu sebenarnya apa yang dialami oleh perawat gitu ya. Iya. Berarti bisa jadi Contohnya keluarga sakit misalnya. Contohnya kita menangani pasien COVID ya. Pada saat kita menangani seperti itu, kita kan di sisi lain kita juga takut. Kita takut kita tertular, apalagi pada saat alat pelindung diri begitu terbatas. Kita harus masker, kita harus pakai ulang. APD dengan kondisi yang sangat terbatas, dan itu kita tidak pernah menangis di mana. Kita harus ada di depan untuk menunjukkan bahwa ini loh profesi perawat. Dan itu mungkin tidak semua orang bercerita seperti ini. Dan itu kita juga kayak ya udah berdoa aja, berserah. Yang penting kita memberikan pelayanan terbaik. Pada saat kita pulang ke rumah, kita pun berpikir gimana kita kontak erat dengan pasien kita. Di rumah ada anak, ada keluarga. Apa yang harus kita lakukan seperti ini? Jadi semua itu luar biasa, tapi ya di antara pasien-pasien itu masih ada yang berterima kasih pada kami. Kami tidak butuh pujian, yang penting Kerja sama ini yang baik, perlakuan yang baik. yang baik, itu aja. Itu sih. Ini kita itu terharu juga dan luar biasa ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 kita tahu banyak sekali apresiasi juga untuk petugas-petugas kesehatan termasuk para perawat yang mungkin bagi kita diminta untuk di rumah saja, malah justru para perawat yang berada paling dekat dan bersentuhan langsung dengan para pasien COVID-19 sangat rentan tertular. Dengan kondisi seperti ini, Bung Berdin, menurut Anda penghargaan kepada mereka, penghargaan dari negara, penghargaan dari kita semua, penghargaan dalam bentuk regulasi kepada para perawat yang ideal, yang optimal itu seperti apa? Ya. Dengan kejadian ini, kita bisa melihat secara detail bagaimana pekerjaan seorang perawat itu. Kita malah bisa lebih menghargai bagaimana cara perawat itu bekerja. Pemerintah harus melihat hal ini, kemudian harus melakukan suatu produk hukum kayak apapun itu bentuknya, entah peraturan Menteri Kesehatan dan apapun itu, pokoknya produk hukum yang bisa menjamin, terutama adalah tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi perawat. Entah itu produk hukum apapun, karena selama ini kan kita lihat hanya itu tadi saya bilang. Undang-undangnya tanpa peraturan teknis. Dalam peraturan itu tidak mengatur secara pribadi perawat itu sendiri, tapi secara umum tindakannya yang mereka lakukan. Tapi mereka harus ada perlindungan pribadi secara pribadi, dan itu pemerintah harus memikirkan produk hukum apa yang tepat. Kalau advokat kan advokat tidak bisa dituntut ketika dia membela klien, seperti itu ya. Kayak seperti itu. Kalau mereka sekarang kan kita masih menggunakan, kalau misalkan kayak seperti tindakan pidana ya kita menggunakan KUHP. KUHP pidana 351 352 gitu ya kalau penganiayaan. Bagaimana kalau mereka mendapatkan kecaman kekerasan secara verbal? Itu kan jauh lebih merusak psikis ya. Makian itu kan sebenarnya lebih sakit. Ya. Kalau misalkan anggaplah penganiayaan, pemukulan sembuh, tapi kalau psikis kan susah untuk diobati. Jadi negara harus hadir. Membuat menerbitkan aturan apapun dalam bentuk apapun itu untuk bisa. Negara harus hadir untuk membuat produk hukum yang menjamin tenaga kesehatan di Indonesia. Diberi penghargaan yang proporsional dan optimal. Mbak Lauren, terakhir bisa disampaikan sebenarnya harapan bagi teman-teman perawat lain, apa sih harapan yang datang yang disampaikan oleh perawat-perawat lain? Terlepas dari kejadian kekerasan ini, tapi ada banyak hal dari sisi kesejahteraan, dari segi waktu, mungkin lebih dari para pekerja pada umumnya harus melayani mungkin hampir 24 jam standby begitu untuk para pasien. Apa harapan dari Mbak Lauren dan teman-teman perawat? Ya, saya menyampaikan harapan saya dan harapan perawat pada umumnya. Yang pertama adalah diperhatikan tentang upah minimalnya, karena kan kami adalah profesi dan pemirsa sudah tahu resiko-resiko yang akan ada seperti apa. Tertular penyakit dari pasien. Iya, jadi mungkin saya mohon dengan sangat untuk diperhatikan dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu mesti yang lebih detail dan jelas sehingga kami pun tahu kemana kami harus mengadu, selain dengan dari organisasi profesi sudah terlaksana, tetapi mungkin dari pihak lain yang memperhatikan kondisi ini, saya tidak memahami hukum, tapi saya mohon untuk dibantu dalam hal ini, terutama untuk perawat-perawat di Indonesia, karena seperti disampaikan tadi bahwa kejadian ini yang kita lihat ini
yang saat ini kelihatan, tapi yang di luar sana Bisa jadi ini seperti fenomena fenomena gunung es gunung ya. es, nggak ada yang tahu, dan ternyata cukup banyak, bukan hanya secara fisik, secara verbal juga sering terjadi seperti itu. Jadi supaya tidak menjadi kebiasaan, hal ini mesti ditindaklanjuti dan kami sangat berharap untuk diperhatikan. Baik, semoga ini kejadian saat ini menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua, pemerintah, kelompok masyarakat, atau siapapun pasien dan keluarga pasien untuk mengetahui dan kemudian sadar bahwa perawat harus diberi penghargaan yang proporsional, yang berimbang dengan kontribusi mereka kepada kita, merawat kita saat kita sakit. Mbak Lauren, terima kasih. Bang Ferdi, terima kasih sudah berbagi pandangannya di RKN Media. Iya, makasih.